Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah rahmatan jana urang masih kaparing dina tempat moya oke acaraan moya insyaallah gaya pengorbanan kaya kajadi bakal digentosan ku Allah Subhanahu wa taala sapertos perang di jalan Allah. Man waraja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah kata yadi insyaallah. Karaos orang sadaya kanggo mengikuti kajian di Syekh Asarawi kadang-kadang abot, kadang-kadang karaos menantang, tapi nu utami positifna jantan bagian tina jawaban urang sadaya karena tantangan sakulit urang sadaya jantan bahasanna teh luyu sareng nu dipayunan ka urang sadaya seperti dipayun didugian seperti itu jalan ajana hirup dari zaman nu sami sareng urang oge di lingkungan anu sami sareng urang sadaya dari maksud di Mesir anu sanes negara Islam tapi penduduk muslimna mayoritas seperti sami sareng urang sadaya. Tantangan sakulingan urang sadaya kalintang pisan seueurna beragamna oke bertambahna zaman bertambah kuat tantangan eta margina ngaos tafsir ieu kalintang pisan tepatna terutama kama para pemuda oke kanggo urang sadaya para senior insyaallah sanes sakadar urang mengkaji tapi oge terutama ngondisikeun anak-anak muda segera tampil mayeunan tantangan zaman insyaallah oge ka tim kreatif oge insyaallah ieu perjuangan nu kalintang pisan mulia insyaallah kasadaya penyelenggara oke insyaallah. Ayeuna dugi kana bagian ka-3 surat An-Nisa ayat 74 diperbatkeun mesin geuring tadi bahasan ayeuna kalebet abot oge temana ngeunaan perang di jalan Allah anu eta jantan sasaran tembak Islam agama perang seolah-olah budaya perang diagetan di Islam kemudian mereka mencela membunuh dengan atas nama Tuhan dan gitu perang suci pikeun maranehna matak melang mata keungeun namanya di Eropa anu ngaduru Quran sareng jabina lantaran diantawisna gitu tudingan Islam agama perang yang menghalalkan pembunuhan kemudian membunuh dengan atas nama Tuhan itu tudinganna teh mangga urang bahas ajeuna ngeunaan eta dina bagian katilu surat An-Nisa insyaallah saya ditinggal halaman 2405 panghanapna paragraf terakhir kemajeng karena lembaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walimaza yudkhilullahu al-abda fi amaliyatil bai'i hadhihi li'anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala qabla an ya'rida 'alaikal safqata litadkhula fi amaliyatil bai'i allati tajhaduka in lam taqtul aw tuqtal fi sabilillah la budda an yuwaddiha laka kaifiyatal ghayati
allati ta'khudhu bihal fawza fil akhirati wa lan ta'khudha hadzal fawza bil kalami faqat walakin unzur ilal minhaji allazi satuqatilu min ajlihi innahu ta'sisul mujtama'i allazi yuaddi kullu mri'in fihil amanata wa hadzal amru la yahzanu minhu illa man yuridu an ya'khudha arqan nasi wa yabni jismahu min kaddihim wa ta'ibihim wa hati mujtama'an la yu'minu billahi wa qul ya ayyuhan nasu nuridu an yu'addiya kullu wahidin minkumul amanata allati indahu nuridu an nahkuma bil adli fasayafrahu ahlu hadzal mujtama'i. Walimada yudkhilullahu al-'abda, dan kenapa Allah memasukkan hambanya fi amaliyatil bai'i hadi, dalam proses jual beli ini. Li'annal haqqa subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala qabla an ya'ridu 'alaika as-safqah, sebelum menawarkan kepadamu transaksi, litadkhula fi amaliyatil bai'i, untuk memasukkanmu ke dalam proses jual beli, allati tajhaduka illam taqtul au tuqtal fi sabilillah, yang menyusahkanmu jika kamu membunuh atau terbunuh di jalan Allah. La budda, pasti, an yuwaddihalaka, akan menjelaskan kepadamu kaifiyatal ghayah, tujuan yang cara yang efisien, allati ta'khudhu bihal fawzu fil akhirah, yang mengambil dengannya keuntungan di akhirat. Walan ta'khudha hadzal fawza, dan tidak akan mengambil keuntungan ini bil kalami faqat, hanya dengan perkataan saja. Walakin, akan tetapi, undur ilal manhaji alladhi satuqatilu min ajlihi, lihatlah kepada undang-undang yang kelak kamu akan berperang karenanya. Innahu ta'sisul mujtama'i alladhi yuaddi kullu mri'in fihi al-amanah, sesungguhnya dia pondasi suatu masyarakat yang menunaikan segala perkara di dalamnya amanah. Setiap orang yang di sana ada amanah. Wa hadzal amru, dan urusan ini, la yahzanu minhu, tidak menyedihkan mereka, illa, kecuali, man yuridu an ya'khudha arqan nas, orang yang bermaksud untuk memeras keringat manusia, wa yabni jismahu min kaddihim wa ta'abihim, dan membangun dirinya dari usaha mereka dan keletihan mereka. Wahati mujtama'an, dan datangkanlah suatu kelompok, la yu'minu billah, yang tidak beriman kepada Allah. Waqul, dan katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, nuridu an yu'diya kullu wahidin minkum al-amanah allati indahu, kami bermaksud untuk agar kalian menunaikan, setiap orang di antara kalian, amanah yang ada pada diri kalian. Nuridu an nahkuma bil adli, kami bermaksud untuk menghakimi dengan adil. Fasayafrahu ahlu hadzal mujtama, maka pasti penduduk masyarakat ini akan bergembira. Dipertanyakan kenapa Allah melibatkan hambanya dalam jual beli yang Allah tawarkan, yaitu berkaitan membeli akhirat dengan dunia. Yang dimaksud perang, yang pilihannya kemungkinan cuma dua, satu menang, kemudian syahid. Itu memberatkan, sesuatu yang tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu menjelaskan kepada kita, tadi disebutkan kaifiyata
goyati. Tujuan yang efisien, dalam mana yang lain saya tulis di depan adalah corak tujuan hidup yang benar. Baru ada kemampuan untuk mengikuti ajakan Allah kalau corak berpikir kita benar. Tujuan hidup itu kita lurus, benar. Apa yang dimaksud? Konsekuensi perang cuma dua, hidup mulia atau syahid. Itulah corak kehidupan yang harus jadi landasan orang-orang yang terpanggil oleh panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup, corak hidup, hidup yang efisien apa? Cuma dua, hidup mulia atau mati. Itulah yang Allah tawarkan kepada kita. Untuk apa? Karena mesti tegaknya keadilan, dan setiap orang mesti melaksanakan amanah. Jadi untuk apa perang itu? Untuk melaksanakan amanah dan menegakkan keadilan. Apa konsekuensinya? Siap untuk berjuang di jalan Allah dengan dua kemungkinan yang hanya bisa kita pilih, dan dua-duanya baik, hidup mulia atau mati syahid. Tegaknya keadilan dan semua orang melaksanakan amanah itu universal. Kalau kita tawarkan, coba orang akan terima. Karena setiap orang punya kesadaran untuk melaksanakan amanat dan mereka mengharap tegaknya keadilan. Tapi untuk itu ada risiko. Menumbangkan keadilan bukan dengan kata-kata. Menegakkan keadilan, mempertahankan kebenaran, melaksanakan amanah bukan dengan ucapan saja, tapi dengan tindakan yang dasarnya tujuan hidup, pola hidup, corak hidup apa? Hidup mulia atau mati syahid. Silakan dilanjutkan. Izan falikai nuhmiyal mujtama'a la budda an nu'addiyal amanata wa an nuqimal adalata wa min qabli zalika amarna an na'budu ilahan wahidan fala natashaddid summa awsana bil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina kulli billahi alaika law lam yakun hadza dinan minas sama'i wa kana tashri'an min ahlil ardi ahunaka a'dalu min hadza in misla hadzal manhaji allazi yukaffilu amanil jami'i yastahaqu an yudafi'al insanu an tatbiqihi wa qabla an yafrida alaina al-qitala awdaha subhanahu hadza huwal mujtama'u allazi satuqatiluna min ajlihi wa'lam annaka sa'ata tadhhabu ilal qitali aqsa ma fiha an tuqtalu fasatakhudhu safqatal akhirati wa qusirat musafatu ghayatika li'anna kulla syai'in innama yuqasu bi zamanil ghayati lahu fa in kutilta faqad kusiratil maddatu lil wusuli ilal ghayati fattasilu ilal jannati wal hamqu huwallazi yusibun nasa indama yamutu azizun aw habibun fayaghriquna fil huzni naqulu lahum alasna jami'an sa'irina ila hadhil ghayah falimazal gharqu fil huzni idzan wal haqqu subhanahu wa ta'ala yukafi'u man yuqtalu fi sabilillahi bihayatin fi alamil ghaibi wa fiha rizqun aidan wa ba'du minan nasi yazunnuna annahum in fatahu qabra syahidi fasayajidunahu hayyan yurzaqu wa naqulu lahum innal haqqa lam yaqul inna syuhada'a ahya'un indakum
bal ahya'un indahu fi alamil ghaibi wal haqqu subhanahu yatlubu minal ladzina iqtana'a bil islami an yansurahu wa an ya'dilal muslimuna baina anfusihim litansaliha umurahum wa an yuwajihu ashabas syarri allazi la ya'lamuna illa zahiran minal hayati walam ta'muris sama'u biqitalin qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kana rasulu minas sabiqina ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yablughu qaumahu bi risalatihi fa inna amanu fiha wa na'imat wa in lam yu'minu tatadakhalus sama'u bil iqabi birihin sarsarin rijfatin sayhatin khasfil ardi bihim igraqin far rasulu qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yablughu was sama'u tu'aqabu man lam yu'min wa ma wajada qitalun illa iza qtarahu humul qitalu mislu bani Israil qala al haqqu a'udzu billahi minasyaitonir rajim alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Idzan, kalau begitu falikainah ma al-mujtama', maka agar supaya kita menjaga masyarakat, la budda an nu'addiyal amanata wa an nuqimal adalah. Maka mesti bagi kita untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Wa min qabli dzalika, dan dari sebelum itu, amarona an na'budu ilahan wahidan. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Fala natashaddid, dan janganlah kita bercerai-berai. Tsumma awsana bil walidaini, kemudian kita diwasiatkan dengan orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Qulli, katakanlah bagiku, billahi, demi Allah, alaika, wajib atasmu, laulam yakun hadza dinan minas sama, kalaulah bukan agama ini dari langit, wa kana tasyri'an min ahlil ardi, dan taruhlah syariat itu dari manusia, ahunaka a'dalu min hadza, apakah di sana ada yang lebih adil dari ini? Maka untuk melindungi masyarakat yang bermaksud dan penuh semangat menegakkan amanah dan menegakkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan perintah bertauhid. Itu yang pertama. Kemudian fala tastati, kemudian tidak musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita akhlak. Tadi sikap kepada Allah. Yang kedua, akhlak sesama manusia, memberi wasiat untuk berbuat baik kepada ibu bapak, kerabat, orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan kaum miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menawarkan hal itu kepada manusia. Apakah kalau diatur oleh penduduk bumi akan terjagakah keadilan dan pelaksanaan amanah? Tentu tidak. Maka keadilan akan lahir kalau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lanjutkan. Inna mithla hadzal minhaji, sesungguhnya permisalan undang-undang ini, alladzi yakfulu amanal jami', ialah yang menjamin keamanan semua orang. Yastahiqu an yudafi'al insanu an tatbiqihi, maka pantas agar semua manusia menerimanya.
Wa qabla an yafruḍa 'alaina al-qital, maka sebelum Allah mewajibkan kepada kita peperangan, awdaha subhanahu, Allah Ta'ala menjelaskan, hadza huwal mujtama' alladzi satuqatiluna min ajli. Ini adalah masyarakat yang mereka berperang. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau, sa'ata, suatu waktu, ketika tadhabu ilal qital, kamu pergi ke medan perang, aqsa ma fiha an tuqtal, maka kemungkinan yang paling dekat adalah kamu akan terbunuh. Fasatakhudhu safqatal akhirah, maka kamu akan mengambil transaksi akhirat. Wa qussirat masafatu ghayatika, maka diringkaskan perjalanan tujuanmu. Lianna kulla syai'in, karena segala sesuatu, innama yuqasu bizamanil ghayati lahu, hanya diukur dengan waktu tujuan miliknya. Fa in qutilta faqad qasurat al-maddatu lil wusuli ilal ghayah, maka jika kamu terbunuh, maka sungguh telah diringkas jarak untuk sampai ke tujuanmu. Fatasilu ilal jannah, maka kamu sampai ke surga. Walhamku, dan orang yang bodoh, huwallazi yusibun nasu, ialah orang yang dinisbatkan manusia, diberikan musibah manusia, indama, ketika yamutu azizun au habibun, ketika orang yang mulia atau orang yang kekasih meninggal. Fayaghriquna fil huzni, maka mereka tenggelam dalam kesedihan. Naqulu lahum, kita katakan untuk mereka, alasna jami'an sairina ila hadhil ghayah, bukankah kita semua sedang berada dalam perjalanan ke tujuan ini? Falimadzal gharqu fil huzni dan, maka kenapa tenggelam dalam kesedihan kalau begitu? Jadi seyogianya manusia menerima yang disampaikan Allah. Kenapa semua orang punya cita-cita yang sama? Hidup mulia atau mati syahid, mati mulia. Seyogianya orang bisa menerima hal seperti itu. Maka ketika ada yang wafat di medan perang, maka tidak usah sedih. Kenapa? Justru perjalanan yang lebih dekat kepada tujuan, hidup mulia atau mati syahid. Syahid adalah kemuliaan. Perjalanan kepada kebaikan kan lebih pendek, lebih baik. Kalau Bapak ke Jakarta, bisa naik kapal terbang, bisa naik kereta api, bisa naik mobil, bisa jalan kaki, yang Bapak pilih mana? Pasti pilih yang paling cepat. Lamun ka surga, milih nu mana? Nu gancang belilah. Jadi tidak usah sedih. Kenapa? Orang yang wafat di medan perang, mereka mulia. Apakah kita punya keinginan yang sama? Ingin cepat-cepat masuk surga? Seperti itu gambarannya. Jadi seyogianya, kata saya Azrawi, kita menerima tawaran konsep hidup mulia. Kemudian kalau mati pun syahid, akhirat lebih baik daripada dunia. Silakan berikutnya, wal haqqu subhanahu. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yukafi'u man yuqtal fi sabilillah, membalas orang yang terbunuh di jalan Allah, bihayatin, dengan kehidupan, fi alamil ghaibi, di alam ghaib, wa fiha rizqun aidon, dan di sana juga ada rizki. Wa ba'du minan nasi, dan sebagian dari manusia, yadunnuna, mereka mengira, annahum, bahwasanya mereka, in fatahu qabra syahid, jika mereka membuka kuburan orang yang mati syahid,
fasayajidunahu hayyan yurzaqun, maka mereka akan mendapatinya kehidupan yang diberi rezeki. Wa naqulu lahum, dan kita katakan kepada mereka, innal haqqo lam yaqul, sesungguhnya Allah tidak berkata inna syuhada'a ahya'un indakum, sesungguhnya para syuhada itu hidup di sisi kalian, bal, tapi ahya'un indahu fi alamil ghaib, tapi mereka hidup di sisinya, di sisi Allah di alam yang gaib. Wal haqqu subhanahu yatlubu manil ladzi iqtana'a bil islami an yanshurahu, dan Allah Subhanahu menuntut dari orang yang tentram terhadap Islam untuk menyebarkannya. Wa an ya'dilal muslimuna baina anfusihim, dan agar kaum muslimin berlaku adil antara diri-diri mereka. Litan sholiha umurahum, agar menjadi baik perkara urusan mereka. Wa an yuwajjihu ashabasy syarri, dan agar mereka menghadapi para pelaku kejahatan, alladzi la ya'lamuna, yang mereka tidak ketahui, illa, kecuali, dhahiran minal haya, yang tampak dari kehidupan. Tadi sudah disampaikan bakal pertama tauhid, itu yang paling utama, kemudian berbuat baik sesama manusia, amanat itu. Itu sebabnya beliau menyampaikan ada kebodohan. Kebodohan pertama ketika menyaksikan atau menerima kenyataan bahwa baik orang yang dimuliakan, baik orang yang mereka cintai kemudian syahid, mereka sedih. Itu kebodohan pertama. Ketika orang gugur ditangisi dengan kesedihan, penyesalan, padahal itu hidup yang baik. Kemudian yang kedua digambarkan tadi, boleh jadi ada orang yang membuka atau membongkar kubur syuhada. Benarkah mereka hidup? Gitu. Ternyata mereka dapatkan di kuburan para syuhada kan mati. Itulah salah paham dan kebodohan. Tadi disampaikan Allah tidak menjanjikan mereka hidup di kalangan kalian, tapi hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki dari Allah. Di mana mereka hidup? Di sisi Allah, di alam barzakh dengan rahmat Allah. Digambarkan dalam hadis, syuhada itu ruhnya ada di dalam perut burung, katanya kan. Dia bisa masuk surga sekehendak hatinya, keluar masuk sebelum surga permanen. Para syuhada bisa melayat ke surga setiap saat dia mau. Jadi tidak udah disedihkan. Kedua, jangan punya pikiran bodoh membongkar kuburan syuhada. Itu kebodohan yang sangat rendah, tolol. Hamku dalam bahasa Arab itu lebih dari jahil, lebih dari bodoh. Al-hamku itu ketololan, kepandiran. Ketika orang pertama bersedih ketika ada orang mati syahid, kedua ketika mereka membongkar kuburan untuk meyakinkan benarkah mereka hidup, itulah kebodohan. Sekarang akan maju kepada yang saya gambarkan tadi, bagian-bagian penting yang menjadi gambaran penjelasan apa sih perang di jalan Allah dan bagaimana sejarahnya. Walam ta'muris sama'u biqitalin, dan langit atau Allah tidak menyuruh dengan peperangan qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana ar-rasulu minas sabiqin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yablughu qaumahu bi risalati, mereka menyampaikan kepada kaumnya kerasulan, risalah kerasulan. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, fabiha wa na'imat, maka dengannya mereka akan diberi nikmat. Wa illam yu'minu, dan jika mereka tidak beriman, tatadakhalas sama'u bil iqab, maka langit akan memberikan azabnya. Birihin sorsorin, dengan angin, rojfatin, dan gempa, soihatin, dan suara, khosfil ardi bihim,
ditelan oleh bumi, ighraqin dan tenggelam. Farrasulu qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yablughu, keadaannya hanya menyampaikan, wassama'u tu'aqibu man lam yu'min, dan langit mereka membalas mengazab orang yang tidak beriman. Wa ma wajada qitalun, dan tidak terdapat peperangan illa kecuali idza qtarahu humul qital, apabila mereka yang mengusulkan sendiri peperangan tersebut. Misalu Bani Israel, seperti Bani Israel. Qala al-haqu, Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal mala'i min Bani Israel, tidakkah kamu lihat kepada pemuka pemimpin dari Bani Israel, min ba'di Musa, setelah Musa, idz qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka mengatakan kepada seorang nabi, ib'ats lana malikan, utuslah kepada kami seorang raja, tuqatil fi sabilillah, agar kami berperang di jalan Allah. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah berperang. Bagaimana tugas mereka? Hanya menyampaikan saja, menyampaikan ajakan, menyampaikan risalah. Kalau iman mereka selamat, kalau mereka kufur turun azab. Cuma itu Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan perintah Allah, risalah Allah. Kalau iman mereka selamat dan mendapat nikmat dunia dan akhirat. Kalau mereka menolak, turun azab. Allah tidak memberi izin para nabi untuk berperang sebelum Rasulullah SAW Muhammad diutus, kecuali ada kasus ketika Bani Israel usul. Tadi disampaikan dalam ayat yang dibaca terakhir dalam surat Al-Baqarah 247, 246. Pada antara Bani Israel pasca Musa. Jadi kadieu nakeun. Sebabnya ada Haikal Sulaiman, ada pemerintahan Daud. Sebelumnya tidak ada perintah untuk berperang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka? Karena mereka meminta, karena mereka mengusulkan. Nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak diperintah berperang. Cuma dua kemungkinan. Manusia menerima ajakan nabinya dapat kemuliaan, kenikmatan dan keselamatan. Kalau menolak turun azab. Zaman Rasulullah prosesnya tidak seperti itu. Silakan dilanjutkan oleh Nizam hum alina tarahu. Hum allazina tarahu lakinnal qitala allazi yusabbitul mabda'u wa yansurul minhaju li'i'la'i kalimatillah wa saytiratul khilafatil amniyatil imaniyati alal ardi lam yusra illa ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'anna Allah lam ya'man khalqan ala khalqin illa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad ja'alaha aminatan fa antum umana'un an tatlu anis samai ta'dibal makhalifi wa bidzalika akhadtumul mustawil ali fil minhaji wal mustawil ali fir risalati wa akramallahu nabiyahu faqala wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim faja'al qitalu wa harabal muslimuna wa hum di'afun al mujtami'atul fasidatu al-qawiyatu wasyairu yaqulu faqawiyyun ala dilalin muqimun
wa qati'un minad di'afi yujari hadzal qitalu law lam yaji'u bihi dinun ala taqumu bihi al ummami allati la dina laha li islahi amriha innaha tuqatilu falimadza yakuna mubahan minhum an yuqatilu kay yuqarriru mabadahum wa indama ya'ti ad-dinu liyusri'al qitala yaquluna la hadza dinu syai'in naqulu lahum billahi limadza idzan tuharibu syu'uba anta tajidu syu'uban tataharabu wa tajidu zulman yuharibu zulman akhar fa iza ma wajada adlun liyuzahziha zulman naqifu fi tariqihi la wazalika hatta na'rifa annal mas'alata mas'alatu risalatin minas sama'i la tughyana zawatin ijtama'u aw bayatu mu'amiratan lisan in kilabi yasaitiruna bihi 'alan nasi humul ladzina iqtarahu, merekalah orang-orang yang mengusulkan peperangan. Lakinnal qitala, akan tapi peperangan alladzi yuthabbitul mabda, yang ditetapkan di awal, wa yansyurul minhaj, dan disebarkan undang-undang, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, wasaitaratul khilafatil amaniyatil imaniyah alal ard, dan kekuasaan kepemimpinan yang amanah secara keimanan atas bumi, lam yusyra, tidak disyariatkan, illa, kecuali, ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'annallaha lam ya'man khalqan ala khalqin, maka seolah-olah Allah tidak memberikan keamanan kepada makhluknya, illa, kecuali, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'alaha amina, maka sungguh menjadikannya terpercaya. Fa antum umana, maka kalian orang-orang yang terpercaya. Anta tawallau anis samai ta'dibul mukhalif, diberikan tugas untuk mendidik orang-orang yang menentang langit. Wa bidzalika, dan sebab hal itu, akhadtumul mustawal ali fil minhaj, Allah mengambil kalian di kedudukan yang tinggi dalam undang-undang, wal mustawal ali fir risalah, dan kedudukan yang tinggi di dalam kerisalahan. Wa akramallahu nabiyahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya. Faqala, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu bersama mereka. Jantan teu aya perang anu diparentahkeun ka para nabi sateacan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pilihannya cuma dua, iman dapat kebaikan, kemudian manalah kufur turun azab. Kecuali ketika pada masa Bani Israel pasca Musa, mereka mengusulkan untuk perang. Tapi seperti pada masa itu dan zaman Nabi yang setelah diizinkan, perang bukan pilihan pertama. Dia bukan pilihan pertama. Dan tujuan perang apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak diserahkan wewenang perang, izin perang, kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah tidak percaya, tidak memberi jaminan keamanan kecuali kepada Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diizinkan perang walaupun itu bukan pilihan pertama, tapi untuk menegakkan amanat dan menegakkan keadilan itu tidak terhindarkan walaupun bukan pilihan pertama.
kepercayaan itu disampaikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Apa efeknya? Allah tidak akan turunkan azab. Gitu. Allah tidak akan turunkan azab. Berikhtiarlah maksimal. Karena azab itu adalah kata akhir. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan, baru turun azab. Jangan belum apa-apa sudah ngundang azab. Itu sebabnya Rasulullah tidak pernah minta diturunkan azab. Apa yang beliau lakukan? Memaksimalkan ikhtiar, hidup mulia atau mati syahid. Kerja keras. Tidak langsung menunggu dan menuntut Allah untuk menurunkan azab. Itu adalah zaman sudah lampau. Sehingga digambarkan dalam ayat surat Al-Anfal 33, Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selama engkau di lingkungan mereka. Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka, orang-orang yang menolak itu, selama engkau hidup bersama mereka. Bahkan iman sekalian, ada hadis qudsi yang menggambarkan bahwa itu bukan hanya pada Nabi saja. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inilah ahamu bi ahlil ardi azaban wa idza nadartu bi amri buyuti wa mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil asar sarraftu azabi. Allah menggambarkan, aku bermaksud untuk menurunkan azab kepada makhluk bumi. Tapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, aku melihat orang-orang yang berkasih sayang di jalan Allah, Allah melihat orang-orang masih minta ampun pada waktu sahar, ketika tahajud, Allah mengurungkan azabnya. Ketika masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid, masih ada orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, ketika masih ada orang-orang yang bersujud tahajud tengah malam meminta ampun kepada Allah, Allah urungkan azab itu. Persis seperti tadi disampaikan, Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selama engkau hidup bersama mereka. Perang itu untuk apa? Untuk memaksimalkan ikhtiar. Untuk apa? Untuk supaya tidak turun azab. Andaikan adapun bencana itu ujian, bukan azab. Azab seperti umat terdahulu tidak akan terjadi. Kenapa? Kan dulu cuma pilihan dua. Satu, iman, bahagia, mulia, menolak, turun azab. Setelah pasca Rasulullah tidak seperti itu. Allah memperlakukan manusia di akhir zaman. Tapi para nabi atau nabi dan umatnya mengajak semaksimal mungkin sampai pada ujungnya mesti dengan cara berperang. Dan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan turunkan azab, tapi meminta kesungguh-sungguhan kita untuk menegakkan kewajiban amanah, kemudian menegakkan keadilan. Jadi perang bukan sesuatu yang datang dari Nabi, bukan pilihan atau budaya Islam. Kita baca selanjutnya. Kapan perang itu mulai ada? Dia jelas bukan budaya Islam. Dia bukan muncul karena lahirnya Islam, tapi justru sebaliknya. Silakan diterjemahkan. Faja'al qitalu wa harabal muslimun, maka terjadilah peperangan dan berperang kaum muslim. Wa hum di'afun, dan mereka lemah. Al mujtama'atul fasidah, sedangkan kaum-kaum perusak. Al qawiyah, mereka kuat. Wasyairu yaqul, dan seorang penyair berkata, faqawiyyun 'ala dhilali muqim, dan maka kekuatan atas kesesatan tegak.
wa qati'un minad dhaif minad dhi'af, dan terputus dari orang-orang lemah, yujari, terjadilah penganiayaan. Hadzal qitalu law lam yaji bihi dinin, ini adalah peperangan yang kalau tidak terdapat agama di sana. Ala taqumu bihil umamu allati la dinalaha, apakah akan tegak bagi umat-umat yang tidak punya agama, li islahi amriha, untuk kemaslahatan urusannya. Innaha tuqatil, sesungguhnya mereka berperang. Falimada yakunu mubahan, maka kenapa terjadi diperbolehkan minhum di antara mereka, an yuqatilu, untuk berperang, kay yuqarriru mabadi'ahum, untuk menetapkan dasar hidup mereka. Wa indama ya'tid dinu, maka ketika datang agama, liyashra'al qital, untuk mensyariatkan peperangan, yaquluna, mereka berkata, la, tidak, hadza dinu sayfin, ini adalah agama pedang, ini adalah agama perang. Naqulu lahum, kita katakan pada mereka, billahi, demi Allah, limadha idzan tuharibu syu'ub, kenapa kalau begitu antar golongan berperang? Anta tajidu syu'uban, kamu mendapati suatu kelompok, suatu suku, tataharoba, mereka saling berperang, watajidu dzulman yuharibu dzulman akhar, dan mendapati kedoliman memerangi kedoliman yang lain. Faida, maka apabila ma wajada adlun, tidak terdapat keadilan, liuzahziha dzulman, untuk mengalahkan kezaliman, naqifu fi tariqihi, apakah kita akan tinggal di jalannya? La, tidak. Wadzalika hatta na'rifa annal mas'alata mas'alatu risalatu minas sama'i, dan yang demikian sehingga kita tahu bahwasanya masalahnya itu adalah masalah misi kerasulan, minas sama'i, bahwa kerasulan itu dari langit. La tughyana dawatin, tidak ada kesewenang-wenangan antara kaum, ijtama'u, yang mereka berkumpul, au bayatu mu'amiratun, atau saling memperebutkan kekuasaan, lison inqilabi yusaytiruna bihi 'alan nas, mereka berkuasa dengannya atas manusia. Kemudian ketika Nabi diizinkan perang dengan rambu-rambu yang tadi, kemudian berperanglah kaum muslimin. Apakah karena ambisi mereka? Tidak. Kenapa? Mereka lemah. Biasanya orang ingin perang karena punya kekuatan. Tapi justru untuk menggambarkan bahwa perang bukan karena ambisi, tapi karena penegakan amanah dan menegakkan tanggung jawab, kaum muslimin diperintah perang dalam keadaan lemah. Kalau orang yang gagah, yang banyak pasukan, yang banyak senjata perang, kan itu menggambarkan ambisi. Tapi orang lemah perang karena melaksanakan perintah. Kemudian Allah bertanya, andai kata agama ini datang tanpa adanya perintah perang, apakah dunia akan maslahat tanpa agama? Ketika mereka menuding bahwa agama Islam agama perang, silakan berpikir, kalau tidak Islam yang datang ke satu, apakah masalah selesai? Yang kedua, apabila Islam tidak datang dengan izin perang itu, apakah perang tidak ada? Satu, apakah Islam, kalau Islam tidak datang, apa selesai masalah? Justru mereka menghadapi masalah yang tidak pernah selesai. Yang kedua, apakah kalau Islam tidak datang, tidak akan ada perang? Justru, ya iman sekalian, perang terjadi sebelum datang Islam. Dalam motif-motif yang lebih kecil, perang antar suku, perang antar kelompok, perang antar saudara. Sejarah membuktikan hal itu. Sebelum datang Islam, justru budaya perang
Boleh dalam lingkup Jazirah Arab atau dalam lingkup dunia sampai sekarang kan. Kenapa mereka mencela Islam? Karena mengizinkan perang, walaupun dengan rambu-rambu yang ketat, dengan sebab-sebab yang harus memenuhi syarat. Anggap Islam agama perang, mereka sendiri. Kenapa mereka perang? Kelompok dengan kelompok, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, ambisi lawan ambisi, kelompok pemikiran satu dengan yang lain yang sama-sama, yang terjadi apa? Kesesatan lawan kesesatan yang tidak akan pernah selesai. Datang Islam untuk apa? Untuk menghapus kesesatan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Izin perang bukan pilihan pertama, tapi ketika masalah sudah memenuhi syarat dan mengundang tindakan seperti itu, Islam mengizinkan perang. Dengan sejarah, kalau dulu ketika orang menolak Islam, apa yang dilaksanakan? Para nabi tidak diizinkan berperang. Allah yang langsung turun tangan menurunkan azab. Jadi adanya izin perang justru untuk mencegah turunnya azab Allah. Rasulullah SAW ketika ditawari untuk turunnya malaikat yang akan menghancurkan orang-orang Taif, kan Nabi menolak. Beliau diutus bukan untuk mengutuk dan bukan untuk menurunkan azab, tapi untuk membawa pencerahan bagi manusia, sehingga beliau mengatakan mudah-mudahan anak cucu mereka masa depan yang dilihat Nabi, boleh jadi mudah-mudahan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang ibadah kepada Allah dan tidak musyrik kepadanya. Ketika Rasul ditawari diturunkan azab untuk menghukum orang Taif, beliau mengusap darah di wajahnya karena terluka dan mengatakan tidak usah, biarkan mereka, bapak-bapaknya. Aku mengharap mudah-mudahan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang beriman dan tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya Nabi terakhir. Dan kita umat Nabi terakhir itu harus punya niat yang sama, pola tujuan yang sama. Apa? Hidup mulia atau mati syahid. Untuk apa? Untuk menunaikan amanat dan menegakkan keadilan. Tanpa ada perintah perang pun orang perang. Perang antara kedoliman lawan kedoliman. Islam mengizinkan untuk menghentikan itu. Demikian barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, alhamdulillah topik yang cukup berat ini dapat kita selesaikan. Mudah-mudahan terutama anak-anak muda bisa mencerna apa yang digambarkan oleh Syekh Al-Sarawi, sekaligus membuat jawaban. Tantangan kita sekarang tantangan pemikiran yang merubah pola pandang terhadap Islam, sehingga dicap perang adalah budaya Islam. Islam turun sebagai agama yang disebarkan lewat pedang. Kemudian mereka katakan pembunuhan atas nama Tuhan. Itulah tudingan-tudingan yang kita harus jawab dengan ilmiah dan dengan fakta. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, kemudian kepada Nizam. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kegiatan ini secara rutin sampai kapanpun, ketika orang-orang yang sudah berusia mulai berkurang kemampuan, bahkan boleh jadi sudah tidak ada, tapi tugas mulia ini tetap berlangsung secara berkesinambungan. Itu harapan kita bersama atas diselenggarakannya program ini, dan Pemuda Persatuan Islam insya Allah akan menjadi pelopor sebagai bagian yang melanjutkan estafet ini, yang bukan saja menyambung
dari generasi terdahulu, tapi yang terutama menyambung dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semua pengorbanan mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga kita sekalian mendapat barokah dari membacanya, kemudian mendapatkan pencerahan dari mencerna yang tadi disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.